Selanjutnya akan saya undang pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Riatu Mariatul Kiptiah, PhD, untuk memaparkan materi tentang kebijakan relaksasi dan administrasi pajak daerah. Namun sebelumnya saya ingin membacakan dulu CV dari Ibu Riatu. Ibu Riatu Mariatul Kiptiah saat ini menjabat sebagai Kepala LPEM FEB UI sejak tahun 2015. Beliau menamatkan S1-nya dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan S2 dan S3-nya didapatkan dari Georgia State University di United States. Kepada Ibu Riatu, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Christine, terima kasih Pak Denny. Saya melanjutkan ya Pak ya. Oke, mungkin slide-nya bisa di-share. Mungkin slide-nya bisa di-share dari online pajak. Oke, terima kasih. Ini paparan ini mungkin bersifat overview saja. Tadi sudah dipaparkan sangat spesifik oleh Pak Denny terkait dengan kasus dari Kota Bogor untuk kebijakan relaksasi dan administrasi pajak daerah di Indonesia. Mungkin kebijakan relaksasi ini point of view-nya adalah dilakukan untuk membantu pelaku usaha dan juga membantu masyarakat yang tertekan untuk kondisi saat ini ya. Oke, next. Ya, untuk outline-nya, saya akan membahas lebih tentang secara umum perekonomian Indonesia, misalnya di tahun triwulan 1 2020, langsung saja ya ke slide berikutnya. Di tahun triwulan 1 2020 ini, pandemi COVID-19 ini sudah terdampak untuk perekonomian secara nasional itu 2020 triwulan 1 2,97 walaupun masih positif. Negara-negara lain ada yang sudah kontraksi seperti di US, Cina dan juga negara-negara di Eropa. Dan untuk di Indonesia sendiri kita lihat hampir semua sektor terdampak mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya year on year. Ini yang secara sektoral yang merah ini berarti mengalami penurunan pertumbuhan, sedangkan walaupun ada juga sektor yang relatif meningkat perkembangannya, dan seperti diduga ini adalah sektor informasi dan teknologi dan juga sektor keuangan dan finansial. Jadi tidak seragam antar sektor, dan kita akan lihat juga di sini next, tidak seragam juga antar wilayah dampak ekonomi untuk setidaknya triwulan 1 2020 ini. Kita lihat kalau per wilayah, untuk 5 wilayah, di sini hampir semuanya mengalami penurunan kecuali Maluku dan Papua. Walaupun untuk kondisi di Papua sebenarnya tahun sebelumnya di 2019 sempat mengalami pertumbuhan yang negatif. Tapi untuk konteks nasional sangat penting, misalnya untuk wilayah seperti Sumatera dan Jawa ini mengalami pertumbuhan atau pemulihan yang cukup cepat juga karena share dari proporsi ekonominya secara nasional juga cukup besar. Untuk wilayah Jawa itu 60% dan untuk wilayah Sumatera itu adalah 20%. Next. Oke, lanjut saja ya. Jadi ini ada sektor-sektor yang terdampak juga, itu adalah sektor-sektor yang juga basis utama dari, tadi disebutkan oleh Pak Denny juga, basis utama dari pajak daerah. Ketika misalnya pertumbuhan ekonomi ini melambat, itu juga terdampak dengan indikator sosial ekonomi lainnya. Di sini misalnya kalau pertumbuhan ekonomi melambat, itu akan berdampak pada kemiskinan yang juga akan meningkat dan juga pengangguran terbuka. Beberapa di tingkat nasional sudah melakukan skenario, seperti paparan sebelumnya juga ada skenario-skenario untuk wilayah di tingkat daerah juga. Next. Kondisi perekonomian daerah seperti apa? Kalau lihat dari provinsi, sebenarnya secara umum hampir semua provinsi masih positif pertumbuhan ekonominya, kecuali untuk provinsi Yogyakarta dan juga Bali. Bahkan di triwulan 1 2020 sudah mengalami kontraksi.
terutama untuk Bali itu cukup kontraksi negatif di bawah 2% ya, minus 2%. Oke, tadi yang dijelaskan oleh Pak Denny juga, kondisi saat ini yang disebut dengan scissors effect. Jadi penerimaan pemerintah itu akan menurun karena ada pelemahan ekonomi, penerimaan pajak juga otomatis menurun. Ketika penerimaan pajak di tingkat pusat menurun, itu menjadi acuan juga untuk alokasi dana transfer juga mengalami penurunan. Jadi double hit untuk pemerintah daerah, yaitu ada kemungkinan shortfall dari penerimaan PAD-nya, dari pajaknya terutama, dan juga ada penurunan alokasi dana transfer untuk tahun 2020. Namun untuk di sisi spending-nya, pemerintah daerah juga harus kemungkinan mempertahankan akses layanan dasar. Jadi refocusing belanja daerah terutama untuk sektor kesehatan misalnya perlu untuk dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kemungkinan juga di sini karena ada tekanan di sisi penerimaan berarti juga harus terjadi efisiensi untuk jenis belanja lainnya. Tadi misalnya salah satunya adalah guideline dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mengurangi belanja modal dan belanja barang sebesar 50%. Itu tough call ya untuk pemerintah daerah. Nah, terlepas dari kondisi tersebut, beberapa pemerintah daerah melakukan relaksasi pajak daerah, artinya memberikan keringanan kepada pembayar pajak. Di sini artinya walaupun mendapatkan tekanan kemungkinan penurunan penerimaan pajak, pemerintah daerah tetap untuk bahwa faktor penting dari pajak adalah affordability dan jangan sampai misalnya tadi pelaku usaha yang cukup sudah susah kondisinya, terus kemudian perlu juga misalnya untuk pembayaran operating cost dan yang lainnya yang mungkin lebih urgent dan penundaan untuk expense lainnya termasuk di sini pajak. Karena itulah untuk relaksasi pajak umumnya yang paling banyak itu adalah kalau di negara-negara lain adalah sifatnya penundaan, tapi kalau untuk Indonesia itu variasinya besar sampai pembebasan dan pemutihan. Pemutihan itu pemutihan atas piutang pajak sebelumnya. Kalau untuk tingkat kabupaten kota ini utamanya adalah untuk pajak yang terkait dengan bumi dan bangunan. Kalau untuk tingkat pemerintah provinsi ini kemungkinan ini adalah untuk yang terkait dengan kendaraan bermotor. Kalau kita lihat secara proporsi keseluruhan penerimaan pajak daerah baik itu provinsi dan kabupaten kota, masih paling besar tingkat provinsi, paling besar itu adalah penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, baru kemudian itu adalah pengalihan seperti BPHTB dan juga pajak PBB. Hotel dan restoran ini juga yang terdampak besar, ini proporsinya sekitar 6-7%. Ini keseluruhan termasuk provinsi DKI Jakarta. Ketika DKI Jakarta dikeluarkan, 20 atau 30% sendiri dari penerimaan pajak daerah mungkin yang sebesar di sini berapa ya 280 triliun itu berkurang jauh jika misalnya dikeluarkan provinsi DKI Jakarta. Jadi dominasi memang untuk pajak daerah itu adalah untuk wilayah urban. Next. Ya, jadi secara garis besarnya, sebagian besar pajak daerah seperti apa sih? Apakah itu akan terdampak dari pertumbuhan ekonomi? Umumnya, kalau untuk negara berkembang, dan ini termasuk juga dari sisi penerimaan, pajak daerah sifatnya masih bersifat buyon. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, biasanya penerimaan pajak daerah juga meningkat besar. Nah, dampaknya di sini, ketika pertumbuhan ekonominya itu melambat atau bahkan kontraksi, pajak daerah akan sangat terdampak lebih besar lagi. Jadi misalnya kalau pertumbuhan ekonominya itu kontraksi minus 3%, berarti pajak daerah bisa mungkin minus 9% atau bahkan 3 kali lipatnya terkontraksinya. Itu isu ketika pajak bersifat buoyan tadi. Nah, kemudian di sini juga untuk PAD,
Tadi proporsinya itu adalah lebih besar untuk provinsi, namun secara persentase kemungkinan penurunannya itu lebih tinggi untuk kabupaten kota dibandingkan tingkat provinsi. Lebih karena basis pajaknya dari kabupaten kota sifatnya adalah untuk sektor-sektor yang kemungkinan sangat terdampak dari kondisi saat ini pandemi COVID-19. Nah, risiko shortfall juga seperti apa, misalnya antar wilayah itu tergantung ya seberapa dominan penerimaan pajaknya di wilayah tersebut juga. Apakah itu misalnya sampai akan terdampak pada alokasi untuk spending-nya juga. Secara nasional, sebagian besar penerimaan pajak memang masih terkonsentrasi di beberapa wilayah. Tadi juga disebutkan mengenai risiko penurunan yang cukup tinggi untuk beberapa jenis pajak. Di sini terutama untuk jenis pajak konsumsi, karena sifatnya kalau tidak ada konsumsi berarti kan tidak bayar pajak seperti itu. Kalau ada penurunan permintaan, otomatis juga terjadi penurunan pajak yang dibayarkan. Dibandingkan dengan yang sifatnya kepemilikan aset, karena itu per tahun harus dibayar, kecuali kalaupun terjadi transaksi misalnya dijual, tetap saja ada implikasi pajak dari bea transaksi tersebut. Next. Ini kalau kita lihat, kalau dari APBD sebenarnya tidak banyak daerah yang memprediksikan ada penurunan size APBD-nya maupun ada penurunan penerimaan dari pajak daerah. Untuk provinsi di APBD budget 2020 yang target pajak daerah yang lebih rendah di 2020 itu hanya untuk satu provinsi. Kabupaten kota hanya untuk target yang lebih rendah di 2020 dibandingkan 2019 itu hanya dicatatkan oleh 49 kabupaten kota. Tapi secara umum di sini silpa juga terjadi penurunan juga diasumsikan. Jadi kemungkinan kalaupun misalnya prediksinya adalah pendanaan yang semakin terbatas, tapi mungkin PAD tetap ditargetkan sama misalnya atau tidak menurun, itu adalah dengan menggunakan silpa, walaupun silpa berarti juga terjadi penurunan target ini. Nah, kemudian untuk relaksasi pajak sendiri, tidak semua wilayah atau tidak semua pemerintah daerah sampai ini mungkin bergerak terus ke depannya karena permasalahannya juga belum selesai. Relaksasi pajak ini misalnya berdasarkan data di DTC ini, untuk provinsi ada 20 provinsi yang menawarkan relaksasi pajak daerahnya, untuk kabupaten kota itu 71 kabupaten kota dari total kabupaten kota 514. Ini hanya gambaran bagaimana misalnya risiko shortfall mungkin belum terangkum di perencanaan daerah, dan itu wajar saja karena kan perencanaan daerah pun dari sekuensnya itu adalah di awal tahun dan baru nanti kemudian APBD perubahan setelahnya. Next. Bisa lanjut slide-nya? Ya. Jadi, oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Maaf, bisa lanjut ke slide berikutnya? Kalau tidak, mungkin bisa dibantu untuk slide share. Mohon maaf, saya tidak slide share sendiri nih. Oke. Ya, kalau dilihat. Slide-nya sudah habis katanya Bu Riatu. Slide-nya masih ada? Masih ada sih, sebentar ya, saya slide share berarti ya. Oke. Terlihat tidak? Ya. Oke, jadi relaksasi pajak ini kalau untuk Indonesia ini sepertinya lebih generous untuk tingkat kabupaten kota. Jadi tidak hanya terdiri dari penundaan, tapi juga pembebasan pajak.
Sementara untuk provinsi tadi dari datanya itu didominasi oleh pemutihan piutang pajak sebelumnya atau yang disebut juga dengan local tax amnesty. Itu juga dilakukan di tingkat kabupaten kota. Dan pengalaman di beberapa negara lain biasanya relaksasi pajak yang umum itu adalah didominasi dengan penundaan pembayaran pajak. Termasuk juga penundaan adopsi pajak baru. Seperti di Jepang misalnya, itu tadinya akan diadopsi pajak baru bersifat di sini adalah pajak accommodation tax seperti tambahan dari hotel tax di beberapa prefecture itu ditunda di tahun 2020 karena kondisi pandemi COVID-19 ini dan juga sektor pariwisata yang memang sangat terdampak. Nah, kemudian juga ada penundaan pembayaran pajak daerah. Di sini bukan hanya untuk di penundaan beberapa bulan, biasanya negara lain beberapa bulan, ini bahkan untuk periode 1 tahun. Jadi Februari 2020 sampai dengan Januari 2021. Ya. Selain itu di tingkat nasionalnya juga ada stimulus fiskal yang dikaitkan juga dengan bagaimana pelaku usaha terdampak dari sisi revenue-nya, dan itu berarti pembayaran pajaknya juga dapat dibebaskan atau dibebaskan sebagiannya. Nah, perbandingan juga di sini untuk Korea Selatan, dia justru memberikan insentif di sini untuk pembelian kendaraan bermotor, pembebasannya sampai 70% misalnya untuk di periode-periode awal tahun sampai dengan Juni. Dan juga misalnya di sini adalah pengurangan pajak terutama untuk usaha kecil dan menengah. Di India sama juga dengan di kebalikan dari yang di Jepang, ini terjadi pemerintah daerahnya meningkatkan pajak alkohol sampai 70%. Ini tujuannya juga untuk misalnya menghindari atau menurunkan kegiatan untuk gathering dan yang lainnya. Karena kan di kondisi seperti ini stressful juga tinggi, biasanya konsumsi alkohol juga akan tinggi. Nah, justru pemerintah daerah di sini meningkatkan tarifnya sampai dengan 70%. Nah, tapi yang lainnya itu sifat relief-nya adalah pembebasan penalti dan piutang pajak seperti juga yang dilakukan di banyak daerah di Indonesia, dan termasuk juga penundaan tenggat atau deadline pembayaran pajaknya. Untuk di Thailand, dia baru rilis untuk Thailand, dia baru mengeluarkan property tax law yang baru, dan termasuk jadi baru dikeluarkan di tahun 2020 ini, dan itu langsung diadopsi untuk pengurangan property tax dan juga pembebasan terutama untuk sektor pertanian. Malaysia juga melakukan pembebasan yang terkait dengan rental dan juga transaksi properti. Termasuk juga untuk Filipina, itu adalah pemerintah daerahnya melakukan penundaan pembayaran pajak sampai dengan bulan Juni. Jadi ini variasi bagaimana kebijakan relaksasi pajak daerah tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain. Kondisi ini juga terjadi hampir di semua negara. Kita juga bisa belajar bagaimana misalnya satu kebijakan, apakah tadi disebutkan perlu untuk analisa juga apakah itu efektif atau tidak, dan seperti apa kebijakannya, sehingga trade-off ke penerimaan pajak daerah juga tidak terlalu besar. Sementara untuk bagian administrasi, sebenarnya kondisi saat ini juga mempercepat misalnya administrasi adopsi tax administration, electronic tax, dan untuk Indonesia itu sebenarnya sudah dimulai sejak periode Undang-Undang 28 2009, setelahnya itu beberapa pemerintah daerah karena diberikan diskresi juga untuk administrasinya, beberapa pemerintah daerah telah mengadopsi misalnya tentang electronic transaction di pajak hotel dan restoran, kemudian juga pembayaran ATM, kalau sebelumnya pajak daerah hanya dibayarkan di bank daerah atau di kelurahan, ini bisa via ATM. Itu sejak tahun, ada yang memulai sebelumnya, sejak tahun 2015 kalau untuk DKI, untuk peraturannya, dan beberapa wilayah lain juga setelahnya, dan ini yang tahun 2000, Palembang kalau tidak salah sebelum tahun 2015 sudah memperlakukan kebijakan ini, Kota Palembang.
Nah, kemudian juga ada bagaimana informasi pajak juga ditampilkan di website, termasuk juga bagaimana e-filing. Untuk konteks e-filing, isunya adalah setiap pemerintah daerah kadang-kadang menciptakan website tersendiri dan kadang-kadang hanya untuk satu jenis pajak. Ini bedakan dengan di India misalnya, terkait dengan e-tax administration ini, karena dia federal government, dia di tingkat provinsi, bahkan untuk pembayaran pajak untuk local tax-nya. Untuk benchmark yang bisa banyak di benchmark negara yang dijadikan acuan untuk electronic tax administration, ini contohnya adalah di Korea Selatan. Korea Selatan ini sudah memiliki integrated system untuk electronic tax transaction, dan bahkan misalnya ketika untuk electronic transaction tracking, misalnya hotel dan restoran, tidak hanya sistemnya itu menyambungkan antara pemerintah daerah dengan pembayar pajak, tapi bahkan sampai ke konsumennya. Jadi ketika kita bayar misalnya bill di restoran, kita juga tahu kalau misalnya pembayaran pajaknya sudah sampai ke kas daerahnya. Itu bagaimana seamless-nya sistem yang sudah ada. Tapi ini karena juga di negara tersebut infrastruktur dari internet, infrastruktur dari listrik dan yang lainnya itu juga sudah sangat baik. Kalau kondisi Indonesia mungkin sangat bervariasi dan mungkin hanya beberapa daerah yang bisa untuk melakukan atau diintegrasikan seperti ini. Nah, untuk Jepang juga dia sudah melakukan integrated tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat pajak daerahnya, dan sebenarnya beberapa penerimaan pemerintah daerah selain melalui pajak daerah juga ada penerimaan dari yang disebut dengan piggyback dari pajak pusat, dan sistem ini yang kemudian dikembangkan juga. Ya. Dan khusus untuk Korea Selatan dan Jepang itu proporsi dari pajak daerahnya terhadap keseluruhan pajak nasional cukup tinggi. Untuk Korea Selatan itu sekitar 24% pajak penerimaan dari pajak daerah. Jadi kalau untuk Jepang bahkan lebih tinggi lagi di atas 30%. Nah, sebenarnya dari diskusi ini, bagaimana misalnya potensi untuk peningkatan penerimaan mungkin tidak dari kebijakan atau menerbitkan undang-undang baru atau mungkin kebijakan tarif atau assessment dari pajak tertentu, tapi dari sisi administrasinya sangat berpotensi untuk dikembangkan, terutama juga karena mobilitas pada periode ini lebih terbatas. Mau tidak mau pemerintah daerah harus juga beradaptasi untuk bagaimana menawarkan supaya compliance cost dari pembayar pajak itu menurun, dan dari sisi pemerintah daerahnya juga biaya administrasinya juga menjadi menurun. Jadi harus ada perspektif mau tidak mau, karena kalau misalnya pembayar pajak juga selain dia misalnya kalau income semakin menurun atau konsumsi menurun dan ada kebutuhan untuk membayar pajak, mereka akan menunda. Kemungkinan evasion atau kemungkinan evasion dari tax juga akan meningkat, dan bagaimana menurunkan evasion ini harus kemudian dilakukan dengan cara berbagai inovasi untuk memudahkan filingnya, memudahkan dari sisi administrasinya, dan juga dari sisi compliance terutama untuk pembayar pajaknya. Kesimpulannya, review tentang dampak dan pemulihan ekonomi itu bervariasi antar daerah. Kita lihat kalau untuk di triwulan pertama di 2 provinsi itu yang sangat terdampak, walaupun di provinsi lainnya atau di wilayah lainnya itu juga terjadi penurunan, tapi pertumbuhan ekonomi masih positif. Di periode pemulihan ekonomi ini perlu dimanfaatkan untuk penguatan administrasi dan perbaikan kebijakan pajak daerah. Di sini potensi peningkatan penerimaan pajak daerah itu
terutama melalui perbaikan administrasi, kalau benchmark dari negara lain misalnya bisa sampai meningkatkan lebih dari 2 kali lipatnya. Konteks Indonesia ada beberapa studi misalnya yang sifatnya spesifik, studi kasus untuk wilayah-wilayah tertentu, ketika terjadi misalnya e-payment atau pembayaran via ATM, itu juga kemudian pembayaran pajak atau pembayar pajak yang membayar tepat waktu menjadi lebih banyak dibandingkan dan di sini juga menurunkan piutang pajak. Nah, mungkin kondisi seperti ini tadi ada beberapa penundaan pajak baru, walaupun ada juga adopsi pajak baru untuk yang sifatnya seperti misalnya kalau itu berdampak pada kesehatan atau misalnya terdapat eksternalitas negatif yang memang ingin dikurangi. Nah, tax relief yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk Indonesia sebenarnya cukup banyak dan cukup bervariasi. Kemungkinan awalnya kebijakan tersebut sudah ada mungkin ya, terutama untuk pemutihan local tax amnesty ini, karena isunya di pajak daerah itu juga piutang yang cukup tinggi, terutama kalau untuk di tingkat lokal itu adalah untuk pajak bumi dan bangunan. Piutang pajak daerah untuk PBB, kalau tidak salah itu secara rata-rata di beberapa wilayah bahkan ada yang di atas 80% dari keseluruhan piutang pajak daerahnya. Dari berbagai macam tax relief ini dibutuhkan juga untuk tracking kebijakan, karena ini adalah eksperimentasi pemerintah daerah dan kita perlu mengetahui mana yang efektif dan mana yang tidak. Termasuk juga untuk studi-studi dari akademik juga bisa dilakukan, pembelajaran tidak saja antar pemerintah daerah, bisa juga misalnya diadopsi juga di tingkat pemerintah pusat. Ya. Untuk sebagian besar daerah di Indonesia ini, electronic tax administration system memang terbatas pada payment system, tapi ini kemungkinan yang cukup efektif. Nah, dari demand side, ini adalah periode yang opportunity-nya cukup besar untuk mengembangkan electronic tax system, karena tadi mobilitasnya memang kita ke depan akan lebih terbatas ya, terutama sampai vaksin baru ditemukan, mungkin kita baru bisa seperti sedia kala, dan itu sepertinya juga kecil kalau dalam 1-2 tahun ini. Nah, dari supply side-nya, isunya adalah investasinya cukup besar, jadi perlu dipertimbangkan untuk pemerintah daerah ketika ingin mengadopsi atau ingin overhaul keseluruhan tax administration system-nya. Benchmark di beberapa negara itu seperti di Jepang ataupun di Korea Selatan dikoordinasikan juga sistem administrasinya oleh pemerintah pusat, dan untuk di India misalnya itu adalah dikoordinasikan di tingkat provinsi. Oke, seperti itu overview tentang perbandingan kebijakan relaksasi pajak daerah dan potensi untuk pengembangan administrasi pajak daerah. Terima kasih, Bu Christine. Silakan nanti dilanjutkan. Ini bahannya lampiran saja untuk kebijakan-kebijakan pajak relaksasi pajak yang ada saat ini.